Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raraika Suptia dengan NIM 2212034 dan teman sekelompok saya Yohanza Febrianto dengan NIM 2212043 akan menjelaskan tentang hasil praktikum kami. Yang pertama yaitu penjelasan topologi. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh Yohanza. Pada gambar topologi tersebut terdapat IP internet yaitu 192.168.101/24 yang dipasangkan ke port 1. Pada port 1 kita config IP-nya dengan 192.168.103/24/24. Selanjutnya pada port 2 terhubung dengan PCA dan port 3 terhubung dengan PCB. PCA memiliki IP address 192.169.40.2/28 dan PCB 192.169.40.3/28. Pada port 2 dan 3 dibuat bridge sehingga kita tidak perlu config satu-satu IP router port 2 dan 3-nya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rara. Yang pertama, hubungkan kabel internet ke port 1. Hubungkan PCA ke port 2 serta PCB ke port 3. Setelah itu buka Winbox dan masuk ke routernya. Selanjutnya, buka menu sistem lalu pilih identity dan ganti menjadi Rara dan Yohanza. Lalu kita cek dulu apakah semua interface terhubung. Dengan membuka menu interface, jika muncul tulisan R, maka interface sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita ubah nama interface sesuai yang kita inginkan. Pada Ether 1 saya ubah menjadi Ether 1 GW, pada Ether 2 saya ubah menjadi Ether 2 PCA, dan pada Ether 3 saya ubah menjadi Ether 3 PCB. Langkah selanjutnya yaitu bridging. Buka menu bridge lalu pada bagian bridge tekan tanda plus lalu ganti namanya menjadi bridge LAN. Setelah itu pilih port lalu tekan tanda plus dan tambahkan PCA dan PCB. Selanjutnya kita akan config IP address. Pada menu IP, pilih address list. Tekan tombol plus lalu tambahkan IP gateway yaitu 192.168.100.34/24. Host ID 34 didapatkan dari belakang name saya yaitu 34. Selanjutnya, tambahkan IP bridge LAN yaitu 192.169.50.1/28. Kita tidak perlu lagi menyeting satu-satu IP PCA dan PCB karena mereka berdua sudah di bridging sehingga kita hanya perlu setting IP bridge LAN saja. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan gateway. Pertama, klik IP, lalu klik route list, setelah itu klik plus. Isikan IP servernya di gateway-nya. Terus klik OK. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan DNS servernya. Klik IP, lalu klik DNS server, isi IP servernya, klik allow remote request, dan klik OK.
Setelah itu kita lanjut setting firewallnya. Klik IP, lalu klik bagian firewall, klik bagian NAT. Jangan lupa actionnya diganti jadi masquerade ya. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rara. Selanjutnya kita akan setting IP address pada PC A. Pilih manual, lalu nyalakan IPv4. Setelah itu isi IP address dengan 192.169.50.2. Setelah itu isi subnet mask dengan 255.255.255.240. Setelah itu gateway kita isi dengan 192.169.50.1 dan DNS kita isi dengan 192.168.100.1 dan save. Setelah itu lanjut ke PC B untuk setting IP address. Setting IP address dengan 192.169.50.3. Setelah itu isi subnet mask dengan 255.255.255.240. Lalu gateway kita isi dengan 192.169.50.1 dan DNS kita isi dengan 192.168.100.1 dan tekan OK. Jangan lupa matikan settingan firewall pada kedua PC jika firewall masih menyala. Oke. Sekarang kita buka command prompt. Kita akan memastikan apakah konfigurasinya sudah betul dan apakah terhubung antara PC A dan PC B-nya. Kita ping IP dari PC B-nya. Oke, berhasil. Sekarang kita akan share foldernya, properties, lalu share, lalu klik everyone, read and write, lalu share. Oke, done. Oke, sekarang kita akan ngecek folder yang di set tadi di network ya. Ya, sudah ada. Oke, berhasil ya. Sekarang kita akan aktifkan XAMPP-nya. Apache MySQL. Oke. Sekarang kita akan tes HTML-nya lewat browser. Ketik IP-nya, lalu foldernya.
12.034.html. Oke, berhasil ya. Sekarang kita akan tes yang classroom-nya. Apakah bisa terhubung? Oke, sudah bisa. Sekarang kita akan tes yang PCB. Untuk PCB, lakukan seperti tadi. Ketik IP-nya, lalu nama foldernya. Sudah bisa. Sekarang kita akan tes apakah bisa masuk ke MS Teams. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sekian atas praktikum gateway dalam jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.